Halo, balik lagi di channel aku, Feris Rahardit. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Feris Raditya dari kelas 11 IJC. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Transportation Layer. Materi pertama yang saya akan bahas adalah Role of Transport Layer. Lapisan transportasi bertanggung jawab untuk membangun sesi komunikasi sementara antara dua aplikasi dan mengirimkan data di antara mereka. Lapisan transport menyediakan segmentasi data dan kontrol yang diperlukan untuk memasang kembali segmen ini ke dalam berbagai aliran komunikasi. Dalam TCP atau IP, proses segmentasi dan pemasangan kembali ini dapat dicapai dengan menggunakan dua protokol lapisan transportasi yang sangat berbeda. Yang pertama, Transmission Control Protocol atau TCP, dan User Datagram Protocol atau UDP. Tanggung jawab utama protokol lapisan transportasi adalah yang pertama, melacak komunikasi individu antara aplikasi pada host sumber dan tujuan. Yang kedua, segmentasi data untuk pengelolaan dan pemasangan kembali data tersegmentasi ke dalam aliran data aplikasi di tujuan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi aplikasi yang tepat untuk setiap aliran komunikasi. Dan materi selanjutnya adalah Role of Transport Layer atau CON. Melacak aplikasi individu. Pada lapisan transport, setiap set data tertentu yang mengalir antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan dikenal sebagai percakapan. Yang kedua, segmentasi data dan resembling segment. Protokol lapisan transport memiliki layanan yang mengelompokkan data aplikasi ke dalam blok data yang ukurannya sesuai. Layanan ini mencakup enkapsulasi yang diperlukan pada setiap bagian data header yang digunakan untuk dipasang kembali ditambahkan ke setiap blok data. Header ini digunakan untuk melacak aliran data. Yang ketiga adalah mengidentifikasi aplikasi. Lapisan transport menetapkan setiap aplikasi pengenal. Pengenal ini disebut nomor port. Setiap proses perangkat lunak yang perlu mengakses jaringan diberi nomor port yang unik di host itu. Lapisan transport menggunakan port untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan. Dan yang ketiga adalah conversational multiplexing. Mengirim beberapa jenis data, misalnya video streaming di seluruh jaringan. Sebagai satu aliran komunikasi lengkap dapat menggunakan semua bandwidth yang tersedia dan mencegah komunikasi lain terjadi pada saat yang sama. Hal ini juga membuat pemulihan kesalahan dan transmisi ulang data yang rusak sulit. Tanpa segmentasi, hanya satu aplikasi yang dapat menerima data. Misalnya, video streaming, media akan benar-benar dikonsumsi oleh satu aliran komunikasi alih-alih dibagikan. Anda tidak dapat menerima email, mengobrol di topi pada Instant Messenger, atau melihat halaman web sementara juga melihat video. Untuk mengidentifikasi setiap segmen data, lapisan transport mendapatkan ke segmen header yang berisi data binary. Header ini berisi bidang bit. Ini adalah nilai-nilai di bidang ini yang memungkinkan protokol lapisan transportasi yang berbeda untuk melakukan fungsi yang berbeda dalam mengelola komunikasi data. Materi selanjutnya adalah Transport Layer Reliability. Lapisan transport juga bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan percakapan. Aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan keandalan transportasi yang berbeda. IP hanya berkaitan dengan struktur, pengalamatan, dan perutaian paket. IP tidak menentukan bagaimana pengiriman atau transportasi paket berlangsung. Protokol transportasi menentukan cara mentransfer pesan antara host. TCP atau IP menyediakan dua protokol lapisan transport, Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP, seperti yang ditujukan pada gambar. IP menggunakan protokol transportasi ini untuk memungkinkan host berkomunikasi dan mentransfer data. TCP dianggap sebagai protokol lapisan transportasi berfitur lengkap yang andal, yang memastikan bahwa semua data tiba di tujuan. Sebaliknya, UDP adalah protokol lapisan transportasi yang sangat sederhana yang tidak menyediakan keandalan apapun. Materi selanjutnya adalah TCP. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, TCP dianggap sebagai protokol transportasi yang andal, yang berarti bahwa TCP mencakup proses untuk memastikan pengiriman yang andal antara aplikasi melalui penggunaan pengiriman yang diakui. Transportasi TCP analog dengan mengirim paket data yang dilacak dari sumber ke tujuan. Jika pesanan FedEx dipecah menjadi beberapa pengiriman, pelanggan dapat memeriksa secara online untuk melihat urutan pengiriman. Dengan TCP, 3 operasi
dasar keandalan adalah yang pertama, melacak segmen data yang ditransmisikan, yang kedua, mengakui data yang diterima, dan yang terakhir adalah mengirimkan kembali data yang tidak diakui. TCP memecah pesan menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal sebagai segmen. Segmen diberi nomor secara berurutan dan diteruskan ke proses IP untuk perakitan ke dalam paket. TCP melacak jumlah segmen yang telah dikirim ke host tertentu dari aplikasi tertentu. Jika pengirim tidak menerima pengakuan dalam jangka waktu tertentu, ia mengasumsi bahwa segmen hilang dan mengirimkan kembali. Hanya bagian dari pesan yang hilang dan dibenci, bukan seluruh pesan. Pada host penerima, TCP bertanggung jawab untuk memasang kembali segmen pesan dan meneruskan ke aplikasi. File Transfer Protocol atau FTP dan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah contoh aplikasi yang menggunakan TCP untuk memastikan pengiriman data. Proses keandalan ini menempatkan overhead tambahan pada sumber daya jaringan karena proses pengakuan, pelacakan, dan transmisi ulang. Untuk mendukung proses keandalan ini, lebih banyak data kontrol diperlukan antara host, pengirim, dan penerima. Informasi kontrol ini terkandung dalam header TCP. Materi yang selanjutnya adalah UDP. Sementara fungsi kanal TCP memberikan komunikasi yang lebih kuat antara aplikasi, mereka juga dikenal overhead tambahan dan kemungkinan keterlambatan dalam transmisi. Ada trade-off antara nilai keandalan dan beban yang ditempatkan pada sumber daya jaringan. Memaksakan overhead untuk memastikan keandalan untuk beberapa aplikasi dapat mengurai kegunaan aplikasi yang bahkan dapat merugikan aplikasi. Dalam kasus seperti itu, UDP adalah protokol transportasi yang lebih baik. UDP hanya menyediakan fungsi dasar untuk memberikan segmen data antara aplikasi yang sesuai, dengan sangat sedikit overhead dan pengecekan data. UDP dikenal sebagai protokol pengirim upaya terbaik. Dalam konteks jaringan, pengiriman upaya terbaik disebut tidak dapat diandalkan karena tidak ada pengakuan bahwa data diterima di tempat tujuan. Dengan UDP, tidak ada proses lapisan transport yang menginformasikan pengirim jika pengirim berhasil telah terjadi. UDP mirip dengan menempatkan surat biasa tidak terdaftar melalui pos. Pengirim surat tidak mengetahui apakah penerima tersedia untuk menerima surat itu. Juga kantor pos tidak bertanggung jawab untuk melacak surat dan atau memberi tahu aplikasi jika surat tersebut tidak tiba di tujuan akhir. Klik tombol putar pada gambar untuk melihat animasi segmen UDP yang ditransmisikan dari pengirim ke penerima. Materi selanjutnya adalah The Right Transport Layer Protocol for the Right Application. TCP dan UDP adalah protokol transportasi yang valid, tergantung pada persyaratan aplikasi, baik satu atau kadang-kadang keduanya. Protokol transportasi ini dapat digunakan. Pengembang aplikasi harus memilih jenis protokol transportasi mana yang sesuai berdasarkan persyaratan aplikasi. Untuk beberapa aplikasi, segmen harus tiba dalam urutan yang sangat spesifik untuk diproses dengan sukses. Aplikasi lain, semua data harus sepenuhnya diterima sebelum salah satu dari itu dianggap berguna dalam kedua kasus ini. TCP digunakan sebagai protokol transportasi. Misalnya, aplikasi seperti database, browser web, dan client mail mengharuskan semua data yang dikirim tiba di tujuan dalam kondisi aslinya. Setiap data yang hilang dapat menyebabkan komunikasi yang rusak, yang tidak lengkap atau tidak dapat dibaca. Oleh karena itu, aplikasi ini dirancang untuk menggunakan TCP. Overhead jaringan tambahan dianggap diperlukan untuk aplikasi ini. Radio internet adalah contoh lain dari aplikasi yang menggunakan UDP. Jika beberapa pesan hilang selama perjalanan melalui jaringan, itu tidak dikirim kembali. Jika beberapa paket terlewatkan, pendengar mungkin mendengar sedikit istirahat dalam suara. Jika TCP digunakan dan paket yang hilang dibenci, transmisi akan berhenti untuk menerimanya dan gangguan akan lebih terlihat. Materi yang selanjutnya adalah role of TCP. Setelah TCP menerapkan sesi, kemudian dapat melacak percakapan dalam sesi itu. Karena kemampuan TCP untuk melacak percakapan yang sebenarnya, itu dianggap sebagai protokol stateful. Protokol kenegaraan adalah protokol yang melacak keadaan sesi komunikasi. Misalnya, ketika data ditransmisikan menggunakan TCP, pengirim mengharapkan tujuan untuk mengakui bahwa ia telah menerima data. TCP melacak informasi mana yang telah dikirim dan informasi mana yang telah diakui. Jika data tidak diakui, pengirim menganggap
sebab data tidak tiba dan mengirimkannya kembali. Sesi kenegaraan dimulai dengan pembentukan sesi dan berakhir ketika sesi ditutup dengan penghentian sesi. TCP dikenalkan overhead tambahan untuk mendapatkan fungsi-fungsi ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, setiap segmen TCP memiliki 20 bytes overhead di header merangkum data lapisan aplikasi. Ini jauh lebih dari segmen UDP yang hanya memiliki 8 bytes overhead. Overhead tambahan meliputi nomor urut 32 bit digunakan untuk tujuan pengumpulan kembali data. Yang kedua, nomor pengakuan 32 bit menunjukkan data yang telah diterima. Yang ketiga, panjang header 4 bit dikenal sebagai data offset menunjukkan panjang header segmen TCP. Lalu selanjutnya adalah reserve atau 6 bit. Bidang ini disediakan untuk masa depan. Control bit 6 bit termasuk kode bit atau bendera yang menunjukkan fungsi dan tujuan segmen TCP. Selanjutnya, ukuran jendela 16 bit menunjukkan jumlah segmen yang dapat diterima pada satu waktu. Checksum 16 bit digunakan untuk pemeriksaan kesalahan header dan data segmen. Dan yang terakhir, mendesak 16 bit menunjukkan jika data mendesak. Materi selanjutnya adalah pengguna UDP. Protokol data pengguna atau UDP. UDP dianggap sebagai protokol transportasi upaya terbaik. Dijelaskan dalam RFC 768. UDP adalah protokol transportasi yang ringan yang menawarkan segmentasi data yang sama dan dipasang kembali seperti TCP, tetapi tanpa kendala TCP dan kontrol aliran. UDP adalah protokol yang sederhana yang biasanya dijelaskan dalam hal apa yang tidak dilakukan dibandingkan dengan TCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, fitur berikut menggambarkan UDP. Yang pertama, connectionless. UDP tidak membuat koneksi antara host sebelum data dapat dikirim dan diterima. Pengiriman yang tidak dapat diandalkan. UDP tidak menyediakan layanan untuk memastikan bahwa data akan dikirimkan dengan andal. Tidak ada proses dalam UDP untuk memiliki mengirimkan kembali data yang hilang atau rusak. Tidak ada rekonstruksi data yang dipesan. Kadang-kadang data diterima dalam urutan yang berbeda dari yang dikirim. UDP tidak menyediakan mekanisme apapun untuk memasang kembali data dalam urutan aslinya. Data hanya dikirim ke aplikasi agar tiba. Tidak ada kontrol aliran. Tidak ada mekanisme dalam UDP untuk mengontrol jumlah data yang dikirimkan oleh sumber untuk menghindari membanjiri perangkat tujuan. Sumber mengirimkan data jika sumber daya pada host tujuan menjadi terlalu banyak. Host tujuan kemungkinan besar kehilangan data yang dikirim sampai sumber daya tersedia. Tidak seperti TCP, dengan UDP tidak ada mekanisme untuk transmisi ulang otomatis data yang dijatuhkan. Materi selanjutnya adalah role of UDP. Meskipun UDP tidak termasuk mekanisme keandalan dan kontrol aliran TCP, seperti yang ditunjukkan pada gambar, pengiriman data overhead UDP yang rendah menjadikan protokol transportasi yang ideal untuk aplikasi yang dapat mentolerir beberapa kehilangan data. Potongan-potongan komunikasi di UDP disebut datagram. Datagram ini dikirim sebagai upaya terbaik oleh protokol lapisan transport. Beberapa aplikasi yang menggunakan UDP adalah Domain Name System atau DNS, Streaming Video dan Voice over IP atau VoIP. Salah satu persyaratan yang paling penting untuk memberikan video langsung dan suara melalui jaringan adalah bahwa data harus mengalir dengan cepat. Aplikasi video dan suara dapat mentolerir beberapa kehilangan data dengan efek minimal atau tidak nyata dan sangat cocok untuk UDP. UDP adalah protokol tanpa kewarganegaraan yang berarti baik klien maupun server tidak berkewajiban untuk melacak keadaan sesi komunikasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, UDP tidak peduli dengan keandalan atau kontrol aliran. Data mungkin hilang atau diterima di luar urutan tanpa mekanisme UDP untuk memulihkan atau menyusun ulang data. Jika keandalan diperlukan saat menggunakan UDP sebagai protokol transportasi, itu harus ditangani oleh aplikasi. Materi selanjutnya adalah separating multiple communication. Lapisan transport harus dapat memisahkan dan mengelola beberapa komunikasi dengan kebutuhan transportasi yang berbeda. Misalnya,
Pertimbangkan pengguna yang terhubung ke jaringan di perangkat akhir. Pengguna secara bersamaan menerima dan mengirim email dan pesan instan, melihat situs web, dan melakukan panggilan telepon Voice over IP atau VoIP. Masing-masing aplikasi ini dapat menerima data melalui jaringan pada saat yang sama, meskipun persyaratan keandalan yang berbeda. Selain itu, data dari panggilan telepon tidak diarahkan ke browser web dan teks dari pesan instan tidak muncul dalam email. Untuk keandalan, pengguna mengharuskan email atau halaman web benar-benar diterima dan disajikan secara penuh. Agar informasi tersebut dianggap berguna, sedikit keterlambatan dalam memuat email atau halaman web umumnya dapat diterima, selama produk akhir ditampilkan secara keseluruhan dan benar. Dalam contoh ini, jaringan melakukan resending atau penggantian informasi yang hilang dan tidak menampilkan produk akhir sampai semuanya diterima dan dirakit dengan benar. Sebaliknya, kadang-kadang kehilangan bagian-bagian kecil dari percakapan telepon dapat dianggap sebagai diterima. Bahkan, jika beberapa bagian kecil dari beberapa kata dijatuhkan, seseorang dapat menyimpulkan audio yang hilang dari konteks percakapan atau meminta orang lain untuk mengulangi apa yang dikatakan. Ini dianggap lebih baik daripada penundaan yang terjadi jika jaringan mengelola dan mengirim ulang segmen yang hilang. Dalam contoh ini, pengguna bukan jaringan mengelola resending atau penggantian informasi yang hilang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk TCP dan UDP untuk mengelola percakapan simultan ini dengan berbagai persyaratan. TCP dan UDP berbasis layanan harus melacak berbagai aplikasi berkomunikasi untuk membedakan segmen dan datagram untuk setiap aplikasi. Baik TCP dan UDP memiliki bidang header yang dapat secara unik mengidentifikasi aplikasi ini. Mengidentifikasi unik ini adalah nomor port. Dan selanjutnya adalah TCP dan UDP port addressing. Di header setiap segmen atau datagram ada port sumber dan tujuan. Nomor port sumber adalah nomor untuk komunikasi ini terkait dengan aplikasi yang berasal pada host lokal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, nomor port tujuan adalah nomor port untuk komunikasi ini terkait dengan aplikasi tujuan host jarak jauh. Ketika pesan dikirim menggunakan TCP atau UDP, protokol dan layanan yang diminta mengidentifikasi oleh nomor port. Port adalah pengenalan numerik dalam setiap segmen yang digunakan untuk melacak percakapan tertentu dan layanan tujuan yang diminta. Setiap pesan yang dikirim host berisi port sumber dan tujuan. Port tujuan. Klien menempatkan nomor port tujuan di segmen untuk memberitahu server tujuan layanan apa yang diminta. Misalnya, port 80 mengacu pada HTTP atau layanan web. Ketika klien menentukan port 88 di port tujuan, server yang menerima pesan tahu bahwa layanan web sedang diminta. Server dapat menawarkan lebih dari satu layanan secara bersamaan. Misalnya, server dapat menawarkan layanan web di port 88 pada saat yang sama dengan menawarkan pembentukan koneksi FTP di port 21. Port sumber. Nomor port sumber secara acak dihasilkan oleh perangkat pengirim untuk mengidentifikasi percakapan antara dua perangkat. Hal ini memungkinkan beberapa percakapan terjadi secara bersamaan. Dengan kata lain, perangkat dapat mengirim beberapa permintaan layanan HTTP ke server web secara bersamaan. Percakapan terpisah dilacakkan berdasarkan port sumber. Materi yang selanjutnya adalah TCP Reliable Delivery. Perbedaan utama antara TCP dan UDP adalah reliabilitas. Keandalan komunikasi TCP diperoleh melalui penggunaan sesi berorientasi koneksi. Sebelum host menggunakan TCP mengirimkan data ke host lain, TCP memulai proses untuk membuat koneksi dengan tujuan. Koneksi yang megah ini memungkinkan pelacakan sesi atau aliran komunikasi antara host. Proses ini memastikan bahwa setiap host menyadari dan siap untuk aliran komunikasi. Percakapan TCP membutuhkan pembentukan sesi antara host di kedua arah seperti yang ditunjukkan dalam animasi. Setelah sesi telah ditetapkan dan transfer data dimulai, tujuan mengirimkan pengakuan ke sumber untuk segmen yang diterimanya. Pengakuan ini membentuk dasar keandalan dalam sesi TCP. Ketika sumber menerima pengakuan, ia tahu bahwa data telah berhasil dikirim dan dapat berhenti melacak data tersebut. Jika sumber tidak menerima pengakuan dalam jumlah waktu yang telah ditentukan, ia mengirimkan kembali data tersebut ke tujuan. Bagian dari overhead
Tambahan menggunakan TCP adalah lalu lintas jaringan yang dihasilkan oleh pengakuan dan transmisi ulang. Pembentukan sesi menciptakan overhead dalam bentuk segmen tambahan yang dipertukarkan. Ada juga overhead tambahan pada host individu yang diciptakan oleh kebutuhan untuk melacak segmen mana yang menunggu pengakuan dan oleh proses transmisi ulang. Materi yang selanjutnya adalah TCP Server Process. Proses aplikasi berjalan di server. Satu server dapat menjalankan beberapa aplikasi pada saat yang sama. Proses ini menunggu sampai klien memulai komunikasi dengan permintaan informasi atau layanan lainnya. Setiap proses aplikasi yang berjalan di server dikonfigurasi untuk menggunakan nomor port, baik secara default atau manual oleh administrator sistem. Server individual tidak dapat memiliki dua layanan yang ditetapkan ke nomor port yang sama dalam layanan transportasi lapisan yang sama. Host yang menjalankan aplikasi server web dan aplikasi transport file tidak dapat dikonfigurasi untuk menggunakan port yang sama. Misalnya, port TCP 8888, aplikasi server aktif yang ditugaskan ke port tertentu dianggap terbuka. Yang berarti bahwa lapisan transport menerima dan memproses segmen yang ditujukan ke port tersebut. Setiap permintaan klien yang masuk yang ditunjukkan ke soket yang benar diterima dan data diteruskan ke aplikasi server. Mungkin ada banyak port simultan yang terbuka di server. Satu untuk setiap aplikasi server aktif adalah umum bagi server untuk menyediakan lebih dari satu layanan pada saat yang sama, seperti server web dan server FTP. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan pada server adalah dengan membatasi akses server hanya ke port yang terkait dengan layanan dan aplikasi yang harus dapat diakses oleh pemohon resmi. Lihat gambar 1-5 untuk melihat alokasi host port, sumber dan tujuan dalam aplikasi klien atau server TCP. Materi selanjutnya adalah TCP Connection Establishment and Termination. Menetapkan bahwa perangkat tujuan hadir di jaringan, memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan yang ingin digunakan lain awal untuk sesi, menginformasikan perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk membuat sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Dalam koneksi TCP, klien host menetapkan koneksi dengan server. 3 langkah dalam pembentukan koneksi TCP adalah: langkah pertama, klien yang memulai meminta sesi komunikasi klien ke server dengan server. Langkah kedua, server mengakui sesi komunikasi klien to server dan meminta sesi komunikasi server ke klien. Langkah ketiga adalah klien yang memulai mengakui sesi komunikasi server ke klien. Untuk memahami proses jabat tangan 3 arah, lihat berbagai nilai yang dipertukarkan kedua host. Dalam header segmen TCP, ada 6 bidang 1 bit yang berisi informasi kontrol yang digunakan untuk mengelola proses TCP. Bidang-bidang tersebut adalah yang pertama URG, bidang penunjuk pendesak signifikan, yang kedua ACK, bidang pengakuan signifikan, yang ketiga PSH, fungsi push, yang keempat RST, reset koneksi, yang kelima SYN, menyinkronkan nomor urut, yang keenam VAN. Tidak ada lagi data diri pengirim. Bidang ACK dan SYM relevan dengan analisis jabat tangan 3 arah. Materi selanjutnya adalah TCP Three-Way Handshake Analysis Step 1. Langkah 1. Klien yang memulai meminta sesi komunikasi klien ke server dengan server. Klien TCP memulai jabat tangan 3 arah dengan mengirimkan segmen dengan set bendera kontrol Synchronized Sequence Number atau SYN menunjukkan nilai awal di bidang nomor urut di header. Nilai awal untuk nomor urut ini yang dikenal sebagai nomor urut awal ISN dipilih secara acak dan digunakan untuk memulai melacak aliran data dari klien ke server untuk sesi ini. ISN di header setiap segmen meningkat 1 untuk setiap byte data yang dikirim dari klien ke server saat percakapan data berlanjut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, output dari penganalisis protokol menunjukkan bendera kontrol SYN dan nomor urut relatif. Bendera kontrol SYN diatur dan nomor urut relatif berada pada 0. Meskipun analisis protokol dalam grafik menunjukkan nilai relatif untuk urutan dan angka pengakuan, nilai sebenarnya adalah bilangan biner 32 bit. Angka tersebut menunjukkan 4 byte yang diwakili dalam heksadesimal. Materi selanjutnya adalah TCP Three-Way Handshake Analysis Step 2.
Langkah 2, server mengakui sesi komunikasi klien ke server dan meminta sesi komunikasi server ke klien. Server TCP harus mengakui penerima segmen SYN dari klien untuk menetapkan sesi dari klien ke server. Untuk melakukannya, server mengirimkan segmen kembali ke klien dengan set bendera pengakuan ACK yang menunjukkan bahwa angka pengakuan itu signifikan. Dengan bendera ini diatur dalam segmen. Klien mengakui ini sebagai pengakuan bahwa server menerima SYN dari klien TCP. Nilai bidang angka pengakuan sama dengan ISN plus 1. Ini menetapkan sesi dari klien ke server. Bendera ACK tetap diatur untuk keseimbangan sesi. Ingat bahwa percakapan antara klien dan server sebenarnya adalah dua sesi satu arah. Satu dari klien ke server dan yang lainnya dari server ke klien. Pada langkah kedua dari jabat tangan tiga arah ini, server harus memulai respon terhadap klien. Untuk memulai sesi ini, server menggunakan bendera SYN dengan cara yang sama seperti dilakukan klien. Ini mengatur bendera kontra SYN di header untuk membuat sesi dari server ke klien. Bendera SYN menunjukkan bahwa nilai awal bidang nomor urut bendera di header. Nilai ini digunakan untuk melacak aliran data dalam sesi ini dari server kembali ke klien. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, output penganalisis protokol menunjukkan bahwa bendera kontrol ACK dan SYN diatur dan urutan relatif dan angka pengakuan ditampilkan. Materi yang selanjutnya adalah TCP Three-Way Handshake Analysis Step 3. Langkah 3, klien yang memulai mengakui sesi komunikasi server ke klien. Akhirnya, klien TCP merespon dengan segmen yang berisi ACK yang merupakan respon terhadap TCP SYN yang dikirim oleh server. Tidak ada data pengguna di segmen ini. Nilai dalam bidang nomor pengakuan berisi satu lebih banyak dari ISN yang diterima dari server. Setelah kedua sesi ditetapkan antara klien dan server, semua segmen tambahan yang dipertukarkan dalam komunikasi ini akan memiliki bendera ACK yang ditetapkan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, output penganalisis protokol menunjukkan set bendera kontrol ACK dan urutan relatif dan angka pengakuan. Keamanan dapat ditambahkan ke jaringan data dengan menyangkal pembentukan TCP. Hanya memungkinkan sesi yang akan didirikan untuk klien tertentu hanya mengizinkan lalu lintas sebagai bagian dari sesi yang sudah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah Session Termination Analysis. Untuk menutup sambungan bendera kontrol selesai, FIN harus diatur di header segmen. Untuk mengakhiri setiap sesi TCP satu arah, jabat tangan dan dua arah digunakan yang terdiri dari segmen FIN dan segmen ACK. Oleh karena itu, untuk mengakhiri satu percakapan yang didukung oleh TCP, 4 pertukaran diperlukan untuk mengakhiri kedua sesi. Langkah 1, ketika klien tidak memiliki data lagi untuk dikirim dalam aliran, ia mengirimkan segmen dengan set bendera FIN. Langkah kedua, server mengirimkan ACK untuk mengakui penerima FIN untuk mengakhiri sesi dari klien ke server. Langkah 3, server mengirimkan FIN ke klien untuk mengakhiri server ke sesi klien. Langkah keempat atau langkah terakhir adalah klien merespon dengan ACK untuk mengakui FIN dari server. Ketika klien tidak memiliki data lagi untuk ditransfer, ia menetapkan bendera FIN di header segmen. Selanjutnya, ujung server koneksi mengirimkan segmen normal yang berisi data dengan set bendera ACK menggunakan nomor pengakuan. Menginformasikan bahwa semua byte data telah diterima ketika semua segmen telah diakui sesi ditutup. Selanjutnya adalah TCP Reliability. Resequencing segmen. Ketika layanan mengirimi data menggunakan TCP, segmen dapat tiba di tujuan mereka keluar dari urutan, agar pesan asli dapat dipahami oleh penerima. Data dalam segmen ini dipasang kembali ke dalam urutan asli. Nomor urut ditetapkan dalam header setiap paket untuk mencapai tujuan ini. Selama pengaturan sesi, nomor urut awal ISN diatur. ISN ini merupakan nilai awal untuk byte untuk sesi. Ini yang ditransmisikan ke aplikasi penerima. Sebagai data ditransmisikan selama sesi, nomor urut meningkat dengan jumlah byte yang telah ditransmisikan. Pelacakan byte data ini memungkinkan setiap segmen diidentifikasi dan diakui secara unik. Segmen yang hilang dapat diidentifikasi. Nomor urut segmen memungkinkan keandalan dengan menunjukkan cara memasang kembali dan menyusun ulang segmen yang diterima, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Proses TCP penerima menetapkan data dari segmen ke buffer penerima. Segmen ditempatkan dalam urutan nomor yang telah ditetapkan dan tepat diteruskan ke lapisan aplikasi ketika
dipasang kembali. Setiap segmen yang datang dengan nomor urut yang tidak bersebelahan diadakan untuk diproses nanti. Kemudian ketika segmen dengan byte yang hilang tiba, segmen ini diproses secara berurutan. Selanjutnya, TCP Reliability, Acknowledgement, and Window Size. Mengkonfirmasi penerima segmen. Salah satu fungsi TCP adalah memastikan bahwa setiap segmen mencapai tujuannya. Layanan TCP pada host tujuan mengakui data yang telah diterima oleh aplikasi sumber. Nomor urut SEQ dan nomor pengakuan ACK digunakan bersama untuk mengkonfirmasi penerima byte data yang terkandung dalam segmen yang ditransmisikan. Angka sek menunjukkan jumlah relatif byte yang telah ditransmisikan dalam sesi ini, termasuk byte di segmen saat ini. TCP menggunakan nomor ACK yang dikirim kembali ke sumber untuk menunjukkan byte berikutnya yang diharapkan penerima untuk menerima. Ini disebut pengakuan harapan. Sumber ini diinformasikan bahwa tujuan telah menerima semua byte dalam aliran data ini hingga tetapi tidak termasuk byte yang ditujukan oleh nomor ACK. Host pengirim diharapkan untuk mengirim segmen yang menggunakan nomor urut yang sama dengan nomor ACK. Materi selanjutnya adalah TCP Connection Establishment and Termination. Menangani kerugian segmen. Tidak peduli seberapa baik merancang jaringan, kehilangan data kadang-kadang terjadi. Oleh karena itu, TCP menyediakan metode untuk mengelola kerugian segmen. Di antaranya adalah mekanisme untuk mentransmisikan kembali segmen dengan data yang tidak diakui. Layanan host tujuan menggunakan TCP biasanya hanya mengakui data untuk byte urutan bersebelahan. Jika satu atau lebih segmen hilang, hanya data dalam urutan byte bersebelahan pertama yang diakui. Misalnya, jika segmen dengan nomor urut 1500 hingga 3000 dan 3400 hingga 3500 diterima, angka ACK akan menjadi 3001. Hal ini karena ada segmen dengan nomor SEQ 3001 hingga 3399 yang belum diterima. Ketika TCP di host sumber belum menerima pengakuan, setelah jumlah waktu yang telah ditentukan, ia kembali ke nomor ACK terakhir yang diterima dan mengirimkan kembali data dari titik itu ke depan. Proses transmisi ulang tidak ditentukan oleh Request for Comment atau RFC, tetapi diserahkan kepada implementasi TCP tertentu. Untuk implementasi TCP yang khas, host dapat mengirimkan segmen, menempatkan salinan segmen dalam antrian transmisi ulang, dan memulai timer. Ketika pengakuan data diterima, segmen dihapus dari antrian. Jika pengakuan tidak diterima, sebelum timer berakhir, segmen ini dikirim kembali. Materi selanjutnya adalah Flow Control Window Size and Acknowledgement. Untuk mencapai kontrol aliran, hal pertama yang ditentukan TCP adalah jumlah segmen data yang dapat diterima perangkat tujuan. Header TCP mencakup bidang 16 bit yang disebut ukuran jendela. Ini adalah jumlah byte perangkat tujuan dari sesi TCP mampu menerima dan memproses pada satu waktu. Ukuran jendela awal disepakati selama sesi startup melalui jabat tangan 3 arah antara sumber dan tujuan. Setelah disepakati, perangkat sumber harus membatasi jumlah segmen data yang dikirim ke perangkat. Tujuan berdasarkan ukuran jendela hanya setelah perangkat sumber menerima pengakuan bahwa segmen data telah diterima. Dapat terus mengirim lebih banyak data untuk sesi tersebut. Selama keterlambatan dalam menerima pengakuan, pengirim tidak mengirim segmen tambahan. Pada periode ketika jaringan padat atau sumber daya dari host penerima tegang, penundaan dapat meningkat karena penundaan ini tumbuh lebih lama. Tingkat transmisi data yang efektif untuk sesi ini menurun. Perlambatan transmisi data dari setiap sesi membantu mengurangi konflik sumber daya pada jaringan dan perangkat tujuan ketika beberapa sesi berjalan. Lihat gambar untuk representasi sederhana dari ukuran jendela dan pengakuan. Dalam contoh ini, ukuran jendela awal untuk sesi TCP diwakili diatur ke 3000 byte. Ketika pengirim telah mengirimkan 3000 byte, ia menunggu pengakuan byte ini sebelum mentransmisikan lebih banyak segmen dalam sesi ini. Setelah pengirim menerima pengakuan dari penerima, pengirim dapat mengirimkan 3000 byte tambahan. Materi selanjutnya adalah Flow Control Congestion Avoidance.
Mengurangi ukuran jendela. Cara lain untuk mengontrol aliran data adalah dengan menggunakan ukuran jendela dinamis. Ketika sumber daya jaringan dibatasi, TCP dapat mengurangi ukuran jendela yang menghaluskan segmen yang diterima diakui lebih sering. Ini secara efektif memperlambat laju transmisi karena sumbernya menunggu data diakui lebih sering. Host penerima mengirimkan nilai ukuran jendela ke host pengirim untuk menunjukkan jumlah byte yang diterima. Jika tujuan perlu memperlambat laju komunikasi karena memori buffer yang terbatas, misalnya ia dapat mengirim nilai ukuran jendela yang lebih kecil ke sumber bagian dari pengakuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika host penerima memiliki kemacetan, ia dapat menanggapi host mengirim dengan segmen yang menentukan ukuran jendela yang berkurang. Dalam angka ini, ada kerugian dari salah satu segmen. Penerima mengubah bidang jendela di header TCP dari segmen yang kembali dalam percakapan ini dari 3000 ke 1500 yang menyebabkan pengirim mengurangi ukuran jendela menjadi 1500. Setelah periode transmisi tanpa kehilangan data atau sumber daya terbatas, penerima mulai meningkatkan bidang jendela yang mengurangi overhead pada jaringan. Karena lebih sedikit pengakuan yang harus dikirim, ukuran jendela terus meningkat sampai ada kehilangan data, yang menyebabkan ukuran jendela menurun. Peningkatan dan penurunan ukuran jendela yang dinamis ini adalah proses berkelanjutan dalam TCP. Dalam jaringan yang sangat efisien, ukuran jendela bisa menjadi sangat besar karena data tidak hilang. Dalam jaringan di mana infrastruktur yang mendasari berada di bawah tekanan, ukuran jendela kemungkinan tetap kecil. Yang selanjutnya adalah UDP Low Overhead. UDP adalah protokol sederhana yang menyediakan fungsi lapisan transport dasar. Ini memiliki overhead yang jauh lebih rendah daripada TCP karena tidak berorientasi koneksi dan tidak menawarkan transmisi ulang canggih, sekuensi, dan mekanisme kontrol aliran yang memberikan keandalan. Protokol lapisan aplikasi utama yang menggunakan UDP meliputi sistem nama domain atau DNS, protokol manajemen jaringan sederhana SNMP, protokol konfigurasi host dinamis DHCP, protokol informasi perutean RIP, protokol transfer file sepele TFTP, telepon IP atau voice over IP VoIP, dan yang terakhir game online. Selanjutnya adalah UDP Datagram Reassembly. Karena UDP tidak terhubung, sesi tidak ditetapkan sebelum komunikasi berlangsung seperti halnya dengan TCP. UDP dikatakan berbasis transaksi, artinya ketika sebuah aplikasi memiliki data untuk dikirim, itu hanya mengirim data. Banyak aplikasi yang menggunakan UDP mengirim jumlah kecil data yang dapat muat dalam satu segmen. Namun beberapa aplikasi mengirim data dalam jumlah yang lebih besar, yang harus dibagi menjadi beberapa segmen. UDP PDU disebut sebagai datagram, meskipun istilah segmen dan datagram kadang-kadang digunakan secara bergantian untuk menggambarkan lapisan transport PDU. Ketika beberapa datagram dikirim ke tujuan, mereka dapat mengambil jalur yang berbeda dan tiba dalam urutan yang salah. UDP tidak melacak nomor urut seperti TCP. UDP tidak memiliki cara untuk menyusun ulang datagram ke dalam urutan transmisi mereka, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oleh karena itu, UDP hanya memasang kembali data agar diterima dan meneruskan ke aplikasi. Jika urutan data penting untuk aplikasi, aplikasi harus mengidentifikasi urutan yang tepat dan menentukan bagaimana data harus diproses. Selanjutnya, UDP Client. Dari proses server, proses klien UDP secara acak memiliki nomor port dari rentang nomor port dinamis dan menggunakan ini sebagai nomor port sumber untuk percakapan. Port tujuan biasanya adalah nomor port terkenal atau terdaftar yang ditugaskan ke proses server. Nomor port sumber acak juga membantu keamanan. Jika ada pola yang dapat diprediksi untuk pemilihan port tujuan, penyusup dapat lebih mudah mensimulasikan akses ke klien dengan mencoba terhubung ke nomor port yang kemungkinan besar akan terbuka. Karena tidak ada sesi yang akan dibuat dengan UDP, segera setelah data siap untuk dikirim ke port diidentifikasi. UDP dapat membentuk datagram dan meneruskan ke lapisan jaringan untuk ditangani dan dikirim pada jaringan. Setelah klien memiliki port sumber dan tujuan, pasangan port yang sama digunakan di header semua datagram yang digunakan dalam proses transaksi untuk data yang kembali ke klien dari server. Nomor port sumber dari tujuan di header datagram dibalik.
Selanjutnya, application that use TCP. Banyak aplikasi memerlukan keandalan dan layanan lain yang disediakan oleh TCP. Ini adalah aplikasi yang dapat mentolerir berbagai penundaan atau kehilangan kinerja karena overhead yang dikenakan oleh TCP. Hal ini membuat TCP paling cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transportasi yang andal dan dapat mentolerir beberapa penundaan. TCP adalah contoh yang bagus tentang bagaimana lapisan yang berbeda dari TCP atau IP protokol suite memiliki peran tertentu, karena protokol lapisan transport TCP menangani semua tugas yang terkait dengan segmentasi aliran data ke dalam segmen, keandalan, kontrol aliran, dan pemasangan ulang segmen. Ia membebaskan aplikasi dari keharusan mengelola semua ini. Aplikasi ini hanya dapat mengirim aliran data ke lapisan transport dan menggunakan layanan TCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, beberapa contoh aplikasi yang terkenal menggunakan TCP meliputi Hypertext Transport Protocol atau HTTP, Protokol Transfer File FTP, Protokol Transport Surat Sederhana SMTP, dan yang terakhir Telnet. Selanjutnya, application use UDP. Ada 3 jenis aplikasi yang paling cocok untuk UDP. Aplikasi yang dapat mentolerir beberapa kehilangan data, tetapi memerlukan sedikit atau tidak ada penundaan. Aplikasi dengan permintaan sederhana dan transaksi balasan. Komunikasi searah di mana keandalan tidak diperlukan atau dapat ditangani oleh aplikasi. Banyak aplikasi video atau multimedia seperti VoIP dan Internet Protocol Television IPTV menggunakan UDP. Aplikasi ini dapat mentolerir beberapa kehilangan data dengan sedikit atau tanpa efek yang nyata. Mekanisme keandalan TCP memperkenalkan berbagai penundaan yang dapat terlihat dalam kualitas suara atau video yang diterima. Jenis aplikasi lain yang sangat cocok untuk UDP adalah menggunakan transaksi permintaan dan balasan sederhana. Disinilah host mengirimkan permintaan dan mungkin atau mungkin tidak penerima balasan. Jenis aplikasi yang ini meliputi DHCP, DNS juga dapat menggunakan TCP, SNMP, TFTP. Beberapa aplikasi menangani keandalan itu tersendiri. Aplikasi ini tidak memerlukan layanan TCP dan dapat lebih memanfaatkan UDP sebagai protokol lapisan transport. TFTP adalah salah satu contoh dari jenis protokol ini. TFTP memiliki mekanisme sendiri untuk kontrol aliran, deteksi kesalahan, pengakuan, dan pemilihan kesalahan. Tidak perlu bergantung pada TCP untuk layanan tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga materinya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.